Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah di HKBP Immanuel Dumai. Mari kita duduk manis, mari kita beribadah dengan penuh hikmat dan tetap penuh sukacita. Kita siapkan Alkitab kita dan buku ND Sekolah Minggu. Marilah kita bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan hukum Taurat pada minggu ini, yaitu titah yang ke-9. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai segala perintah-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan pada minggu ini, yaitu yang tertulis di kitab Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan,
Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita sama-sama mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu, dimanapun kalian semua berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, yang mempunyai dan memelihara kehidupan kami, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan di dalam hidup kami hingga pada saat hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Nats 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Anak-anak sekolah minggu, pasti sudah sering dong mendengar kata kasih. Ada yang bilang kasih itu suka. Ada yang bilang sayang, ada yang bilang cinta. Kasih kepada siapa ya? Kasih kepada orang tua kita,
kepada abang kita, kakak kita, adik kita, bahkan kasih pada semua orang. Karena semua orang, bahkan semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Masih ingat lagu sekolah minggu tentang kasih? K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidaklah marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, Ibu mau bertanya nih, masih ada nggak anak sekolah minggu yang suka marah-marah? Kalau keinginannya tidak terkabulkan dengan cepat-cepat, dia pasti marah-marah, pasti protes sama mamanya. Apalagi sekarang ini kita di suasana yang semuanya pekerjaan dilakukan dari rumah. Pekerjaan yang harusnya dilakukan di sekolah, kita kerjakan di rumah. Ibadah kita juga kita lakukan di rumah. Bahkan bermain, kita harus di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Tugas sekolah terasa sangat berat. Jadi dia suka marah-marah sama mamanya. Dia tidak mau mengerjakan pekerjaannya itu dengan perlahan-lahan. Padahal anak-anak sekolah minggu, kalau mau membuka pelajarannya dengan pelan-pelan, mengulang kembali, pasti kita dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu masih suka marah-marah, masih malas mengerjakan pekerjaannya, masih suka buat adiknya menangis, masih suka berantem sama temennya, berarti dia belum mempunyai kasih yang daripada Allah. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Padahal Allah begitu kasih loh kepada kita. Kita bisa lihat pada Yohanes 3:16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Allah saja sangat kasih sama kita, sudah memberikan anaknya, Tuhan Yesus datang ke dunia, bahkan mau disalibkan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bagaimana kita anak-anak sekolah minggu? Bagaimana sikap kita kepada Tuhan supaya Tuhan senang kepada kita, supaya kita disebut seperti anak-anak Allah. Karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, jadi Allah juga ingin kita mempunyai kasih seperti kasih Allah. Kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, atau kasih yang tidak mengharapkan hadiah. Kalau anak-anak sekolah minggu disuruh sama mamanya jaga adiknya, tapi harus diberikan hadiah, itu bukan kasih yang tulus, itu bukan kasih yang diharapkan oleh Allah. Anak-anak sekolah minggu, supaya kita senantiasa mengenal kasih Allah di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Kita harus banyak berdoa, kita harus dekat dengan Allah. Kita harus menjadikan doa itu adalah bagian dari hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan diam di dalam hidup kita, di dalam hati kita selamanya. Tuhan memberkati. Amin.
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami keluarga